Bisa Bu. Ya, ya. Cek dulu. Coba teman-temannya bisa diinfo juga ya untuk segera bergabung karena acara akan segera kita mulai. Bisa diinfo teman-temannya ya di kelas atau di grup kelasnya masing-masing. Ayo. Wong terlupa iki. Coba dihubungi lagi, diinfo lagi. Waalaikumsalam. Gurune sake lho ngadeg terus. Lho Bu. Iya, coba teman-temannya bisa diinfo kembali ya, tidak apa-apa ini sekaligus sama ngecek. Bisa kita mulai? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Ika Istriani, tentunya masih dalam acara Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMK Pancasila Purwodadi tahun pelajaran 2021-2022 secara live. Kita sapa kembali, selamat pagi anak-anakku, khususnya kelas 10 SMK Pancasila Purwodadi yang mungkin saat ini sudah standby siap untuk menyaksikan di channel YouTube SMK Pancasila Purwodadi. Nah anak-anakku, di hari MPLS kedua ini 13 Juli 2021 ada beberapa penyampaian materi yang menarik. Makanya pastikan kalian akan mengikuti kegiatan MPLS sampai berakhir nanti. Untuk acara yang pertama adalah penyampaian materi tentang wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyono SPD. Kepada Bapak Supriyono SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin anak-anak untuk saya melepas masker biar nanti apa yang saya sampaikan jelas. Izin anak ya. Yang saya hormati Bapak Sunardi SPDMM selaku Kepala SMK Pancasila Purwodadi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang saat ini dimanapun panjenengan berada. Tidak lupa kepada anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Semoga kalian bersama dengan keluarga selalu dilimpahi rahmat, hidayat, kesehatan, sehingga pagi hari ini anak-anak bisa menyaksikan secara live kegiatan kita dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah yang mungkin anak-anak paham karena sekarang ini masa pandemi COVID-19. Anakku yang saya cintai dan saya banggakan, dan pendengar yang saat ini dimanapun Anda berada, mohon izin dan perkenankan saya, kalau di awal tadi sudah dikenalkan oleh Bu Ika, mungkin ada yang kurang jelas, ada yang baru nyambung ya. Nama saya Supriyono,
maka ya saya kapri begitu. Saya mengajar di sekolah ini sudah sekitar 34 tahun kira-kira. Mungkin urutan yang kedua apa yang ketiga saya paling tua di sekolah ini. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini saya masih diberikan kesehatan sehingga saya masih bisa bertemu dengan anak-anak meskipun dengan model yang seperti ini. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kalau di awal tadi sudah disampaikan mengenai apa yang nanti saya sampaikan di anak-anak, yaitu berkenaan dengan wawasan kebangsaan dan building karakter atau karakter, pembangunan karakter. Ada beberapa hal yang nanti mungkin anak terima di season live ya. Mungkin kalau kemarin pokoknya dengan perkenalan dari kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru sampai dengan karyawan, kita sudah mulai masuk ke dalam ranah sedikit pengetahuan yang nanti berkenaan dengan minimal bisa anak-anak bawa. Anak-anak bicara soal wawasan kebangsaan. Namanya aja ada wawasan. Wawasan itu kalau dalam bahasa Indonesia diambil dari kamus, di situ diartikan cara pandang. Jadi cara pandang terhadap siapa? Ya terhadap bangsa yang luar biasa ini. Kenapa saya katakan bangsa yang luar biasa? Anak-anak perlu tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling unik di dunia. Kenapa saya katakan unik? Karena bangsa Indonesia atau orang-orang Indonesia atau negara Indonesia itu terdiri dari sekian ribu. Kalau dulu mungkin sampai 13.000 pulau. Bahkan itu ada pulau-pulau yang sampai dengan sekarang itu belum diberi nama dan tidak berpenghuni. Namun karena perkembangan zaman atau mungkin situasi dan kondisi alam yang tidak menentu, pulau-pulau ini ada yang berkurang, ada yang hilang, ada yang bahkan mungkin sekarang ada pulau-pulau baru. Ya. Nah mungkin kenapa saya katakan unik tadi? Jadi tidak satupun negara di dunia ini yang seperti di Indonesia. Bahkan pulau-pulau yang ada ini pun, ya ini dengan jarak jangkau yang kadang-kadang ada yang luar biasa jauhnya, sulit untuk dijangkau karena mungkin beda. Nah, sekarang kita bayangkan bagaimana kalau misalkan saja itu rumah, jadi seseorang yang mempunyai rumah banyak, yang ada yang mungkin bisa dijangkau, ada yang tidak bisa dijangkau. Nah ini otomatis butuh sesuatu yang harapannya semua rumah itu bisa dilihat, dijangkau, diamankan dan sebagainya. Nah seperti di negara kita, mungkin ada yang ya mencemooh atau mengatakan sesuatu, Indonesia itu sudah 76 betul ya 76 tahun merdeka. Tetapi kenapa rakyatnya masih ada yang, kalau anak-anak bisa lihat di acaranya salah satu TV ya, yaitu Indonesiaku, itu anak-anak bisa melihat orang mau menjangkau satu daerah saja itu luar biasa sulitnya. Itu sudah 76 tahun yang lalu. Ya, kenapa kita masih belum bisa? Nah ini. Namun perlu menjadi catatan anak-anak. Mari kita flashback sedikit kepada masa-masa dulu. Jadi dulu anak-anak sebelum Indonesia merdeka, kalau kita kembali kepada sejarah, bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk bebas dari penjajahan itu luar biasa gigihnya. Kita buka lagi, berharap untuk rakyat Indonesia terbebas dari penjajahan Belanda. Kemudian ada penjajahan dari Inggris, kemudian ada Portugis, kemudian yang terakhir dari Jepang. Ya.
semua perjuangan-perjuangan rakyat Indonesia pada saat itu hanya untuk terbebas dari kolonial penjajahan baik Belanda, Inggris, ya, Portugis maupun Jepang. Dengan harapan apa? Dengan harapan kita itu bisa menentukan kehidupan, tatanan apa saja aturan itu bangsa sendiri, bukan diatur oleh bangsa lain. Ya. Namun sekali lagi ya, perjuangan bangsa Indonesia pada saat itu selalu mampu dipatahkan. Yaitu saat itu para penjajah menggunakan metode dividing et impera, yaitu memecah belah. Politik memecah belah inilah yang mampu meredamkan perjuangan bangsa Indonesia untuk mengalahkan penjajah. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena perjuangan bangsa Indonesia saat itu masih bersifat kedaerahan. Contoh perang Diponegoro, Imam Bonjol, ya, Cut Nyadir, banyak. Itu bersifat kedaerahan. Yang dari Jawa Tengah, yang dari Jawa Barat, yang dari Aceh, yang dari Maluku. Nah, bentuk perjuangan yang bersifat kedaerahan inilah yang tidak mampu mengalahkan penjajah. Kemudian 20 tahun kemudian perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh para pahlawan kita ini sudah mulai sedikit mungkin digagas oleh para pahlawan kita yang saat itu sudah mulai pinter, ya, yaitu pada saat lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Saat itu pada perjuangan Budi Utomo sudah mulai mengarah kepada satu bentuk perjuangan yang hubungannya dengan satu sosial perdagangan, kemudian ada pendidikan, ada yang berkenaan dengan pers, ya. Nah, bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Budi Utomo sendiri sudah mulai berbeda. Karena apa? Di sana sudah mulai menggalang bentuk persatuan dan kesatuan. Kalau perlawanan yang dilakukan saat itu yang masih bersifat kedaerahan ini mampu dipatahkan, sementara Indonesia yang luar biasa luasnya, ya, ini akhirnya oleh kelompok Budi Utomo ini sudah mulai digagas berbeda. Bagaimana kalau bentuk perjuangan tidak seperti itu lagi? Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya harus dalam bentuk persatuan dan kesatuan. Untuk menjadi bentuk yang luar biasa, menjadi satu keadaan, itu butuh perjuangan yang tidak sedikit. Alat transportasi, akomodasi pada saat itu mungkin orang mau bepergian dari Purwodadi ke Semarang bisa 2 hari. Itu Purwodadi Semarang. Bagaimana kalau Purwodadi Jakarta? Bagaimana kalau Purwodadi Surabaya? Itu hanya di lingkungan Jawa. Maka oleh Budi Utomo, ya, perjuangan saat itu melalui mungkin media, ya, yang mampu membangkitkan agar perjuangan melawan penjajah ini tidak dalam bentuk perjuangan yang bersifat lokal. Terus kemudian berjalannya waktu, anak-anak, lebih ditegaskan lagi bangsa Indonesia sudah mulai pintar. Ya, pahlawan-pahlawan kita sudah mulai pandai mengantisipasi situasi dan kondisi. Jadi mereka melihat perjuangan yang seperti ini ternyata mentah, perjuangan yang seperti ini mampu dipatahkan. Kemudian pada tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mampu bangkit. Ini kalau tidak, ya, tidak bentuknya nasional,
perjuangan kita akan selalu dipatahkan. Apa itu anak-anak? Yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda lebih menegaskan lagi, ya, bahwa kita harus berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu. Artinya apa? Jangan sampai muncul, ya, yang bersifat kedaerahan. Ada Jawa, ada Sunda, ada Sumatera, ada Kalimantan, ya, ada kalau sekarang mungkin kalau dulu namanya Papua, ya. Sekarang harapannya tidak seperti itu. Adanya adalah Indonesia. Bangsa Indonesia pada saat itu merasa, ya, harus ada satu komunikasi. Bagaimana kita akan berkomunikasi dengan orang Sunda kalau orang Sunda sendiri menggunakan bahasa Sunda? Bagaimana kita akan berkomunikasi dengan orang Sumatera kalau orang Sumatera menggunakan bahasa sendiri? Itu yang ada dalam gagasan pahlawan-pahlawan kita pada waktu itu. Kita akan bisa berkomunikasi dengan orang Kalimantan, kita bisa berkomunikasi dengan orang Sumatera. Itu hanya dengan satu bahasa, yaitu bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Sampai dengan sekarang. Hal ini yang mampu menjadikan support semangat bangsa kita untuk melawan penjajah. Memang tidak sebentar, jarak dari tahun 1928 sampai dengan 45. Karena apa, anak? Karena wilayah kita yang luar biasa, ya, luar biasa luasnya, jauhnya, dengan medan yang mungkin sampai dengan sekarang kadang-kadang kita masih sulit untuk menempuhnya. Contoh, kalau kita mau ke Bali saja, era sudah modern saja, akomodasi yang kita punya masih terbatas. Kemudian cuaca ini juga mempengaruhi. Kita mau ke Bali, ada yang karena cuacanya baik mungkin bisa 2-3 jam. Tapi kalau cuaca sedang tidak baik, mungkin bisa 2 hari kita baru bisa menyeberang. Nah, ini menjadi wacana kita. Betapa sulitnya medan yang harus kita tempuh untuk bisa berkomunikasi antara daerah satu dengan daerah lain. Nah, sementara kalau kita kembali kepada saat ini, bangsa Indonesia itu bangsa yang, kalau saya katakan, mau menghargai jasa pahlawan. Kenapa? Kita tidak pernah pikir. Kalaupun ada selisih pendapat itu wajar. Justru disinilah, ya, justru disinilah akan muncul pikiran-pikiran positif untuk bisa lebih maju. Coba sekarang anak-anak lihat, suku yang ada di Indonesia itu berapa ratus, tersebar di seluruh bumi Nusantara. Bahasa yang dimiliki, ya, itu ada berapa? Tidak terhitung. Adat yang dipunyai berapa saja. Tapi bangsa Indonesia tidak pernah berselisih. Kenapa? Mereka menyadari persatuan dan kesatuan itu mereka junjung tinggi. Lebih-lebih kita terkenal dengan bangsa yang santun, bangsa yang mau menghargai orang lain. Ya, ini. Maka dari itu anak-anakku, ini bentuk pembelajaran kita bersama. Meskipun di era pandemi, saya mohon dengan sangat anak-anak, yang namanya pembelajaran santun, budi pekerti, ini harus ada pada diri kita. Bila mana siaran kami ini bisa didengar oleh orang-orang tua, mohon bantu kami, pantau anak-anak yang posisi saat ini berada di lingkungan penjaringan sendiri. Jangan biarkan mereka terlena dengan
situasi dan kondisi yang saat ini. Jangan merasa bahwa anak-anak kita ini sudah bebas, terbebas tidak belajar. Mereka lebih banyak bermain. Ya, ini mohon bantuannya Bapak dan Ibu yang saat ini masih kerja membimbing anak. Jangan serahkan 100% pendidikan anak ini kepada sekolah. Karena suksesnya sebuah pendidikan itu tergantung 3 hal. 1, dengan orang tua, di lingkungan orang tua. Yang kedua dengan masyarakatnya. Dan yang ketiga adalah dengan lingkungan sekolah. Di era pandemi ini mungkin hampir 100%. Kita hanya bisa berdoa semoga kita bisa mengadakan tatap muka seperti dulu dengan rasa aman, nyaman. Karena apa? Saya merasa bahwa model yang seperti ini saya merasa kurang begitu efektif. Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kalau kita lihat dari apa yang sedikit saya sampaikan tadi, apa yang mestinya kita ambil, apa yang hikmah yang kita ambil di sana, bahwa bangsa ini mungkin tidak hanya bangsa Indonesia berharap untuk mungkin terbebas, atau bangsa yang harapannya bisa menentukan segalanya itu adalah di lingkungan atau rumah tangganya sendiri. Jadi mereka tidak ingin dicampuri oleh orang lain. Jadi bangsa Indonesia saat itu memang berharap, sudah merasa bahwa bangsa yang tidak ingin ya urusannya dicampuri oleh orang lain. Kalau rumah tangga sudah diurusi oleh atau dicampuri urusannya oleh orang lain, rumah tangga ini tentu saja tidak akan berjalan normal. Makanya segala sesuatu pada waktu itu orang Indonesia sudah merasa, ternyata kalau dikondisikan orang lain ya seperti itu. Alhamdulillah anak-anakku, kita sudah terbebas sejak tahun 45, meskipun untuk mendapatkan yang namanya keadilan dan kemakmuran itu memang luar biasa sulitnya. Bahkan mungkin sampai dengan sekarang ini mungkin belum 100% bangsa ini menikmati yang namanya keadilan dan kemakmuran. Anak-anak, jadi kalau kita mau jujur, ada 6 butir yang mampu kita tuangkan dalam wawasan kebangsaan. 6 butir itu, yang pertama hubungannya dengan penghargaan hak asasi manusia, ya, yaitu untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu. Kemudian ada yang namanya cinta tanah air. Terus kemudian ada kesetiakawanan sosial. Ya. Kemudian ada yang namanya keadilan dan kemakmuran. Kalau yang namanya hak asasi manusia, kalau kita bahas di sini mungkin tidak akan selesai karena waktu saya juga terbatas. Ya. Karena di sesi sekarang atau pagi hari ini ada beberapa, mungkin nanti di lain waktu kita akan sampaikan. Lebih-lebih kita berdoa kita bisa mengadakan tatap muka. Nah, dan tatap muka itu insya Allah kalau kita bisa laksanakan, kita bisa kasih. Terus kemudian
manusia yang bermartabat, manusia yang bebas merdeka. Mungkin anak-anak sudah bisa rasakan, namun bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, bebas yang beraturan, tentu saja begitu. Ya. Terus kemudian kesetiakawanan. Jadi kita harapkan untuk mungkin kita di lingkungan menjaga persatuan dan kesatuan. Anak-anak, tidak banyak yang mungkin saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita jaga persatuan dan kesatuan, lebih-lebih di era pandemi sekarang ini. Ya. Kenapa kita lebih menjunjung persatuan dan kesatuan? Anak-anak bisa lihat, bila tetangga sakit, ini kalau tidak bersatu, tetangganya akan merasa kesulitan sendiri. Namun, bentuk persatuan dan kesatuan yang kita junjung dengan harapan kita bisa mengangkat harkat dan martabat kita, ini insya Allah kita bisa melawan pandemi yang ada di lingkungan kita. Sekali lagi anak-anak, jaga kesehatan. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan limpahan rahmat hidayah kepada kita sekalian, kepada anak-anak dan keluarga. Ya. Dan selalu saya mohon kepada anak-anak untuk tidak lupa selalu berdoa. Kurang lebihnya itu, sekali lagi saya mohon maaf, banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi penyampaian materi tentang wawasan kebangsaan dan pendidikan karakter yang disampaikan oleh Bapak Supriyono SPD. Seperti yang beliau katakan, bahwa meskipun saat ini kita berada di masa pandemi yang sangat memprihatinkan, tetapi hal itu tidak akan menjadi sebuah alasan bahwa kita terus tidak semangat meraih masa depan kita. Nah, seperti yang disampaikan juga bahwa sebenarnya untuk pendidikan itu tidak hanya di lingkungan sekolah saja, ada di lingkungan keluarga, dari orang tua, ataupun dari lingkungan masyarakat. Nah, seperti harapan kita bersama, jadi kalau misalkan ketiga elemen itu kita saling bersatu, nah makanya nanti akan tercipta suatu pendidikan yang sempurna. Jadi ada dari keluarga, pendidikan, dari lingkungan masyarakat, dan sekolah. Nah, untuk anak-anakku, semoga apa yang disampaikan Bapak Supriyono SPD dapat kalian pahami dengan baik. Insya Allah nanti akan menjadi acuan kalian dalam memulai proses pembelajaran di kelas 10 di SMK Pancasila Purwodadi. Nah, untuk anak-anakku, acara berikutnya nanti ada acara talk show. Nah, dari talk show itu nanti akan ditampilkan beberapa narasumber, diantaranya dari alumni SMK Pancasila Purwodadi, ada Kak Saifuddin, ada Kak Ribut, dan juga ada Bapak Suko Edi yang akan menyampaikan materi tentang safety riding yang tentunya sangat menarik sekali untuk kalian pelajari. Nah, sebagai persiapan mungkin anak-anakku bisa mempersiapkan catatan. Karena seperti biasanya untuk kegiatan MPLS nanti kalian harus membuat suatu ringkasan atau rangkuman yang akan kalian kirimkan ke guru pendamping kalian masing-masing. Untuk yang masih saat ini belum bergabung, mungkin teman-temannya bisa memberikan info agar segera bergabung. Karena sebenarnya untuk total peserta kegiatan MPLS secara live ini adalah 268. Tapi sampai saat ini mungkin masih ada beberapa yang belum bergabung. Nah, mungkin bisa saling menginfokan ke teman-temannya. Untuk itu, persiapan untuk kegiatan talk show-nya nanti kalian bisa melakukan tanya jawab. Tapi perlu saya infokan bahwa nanti saat kegiatan talk show, saat narasumber menyampaikan materi, saya mohon kalian bisa mematikan audionya terlebih dahulu
agar kalian bisa menerima materinya dulu dengan baik. Nah, setelah itu nanti baru ada sesi tanya jawab, kalian bisa berpendapat ataupun mengajukan pertanyaan. Seperti itu. Terima kasih. Kita persiapan untuk ke acara berikutnya. Anak-anak bisa mendengarkan suara Bika? Halo, anak-anakku. Kalau masih bisa mendengarkan suara Bika, Bika mohon untuk mematikan audionya terlebih dahulu ya. Dimatikan audionya terlebih dahulu karena nanti di sesi pertama ada penyampaian materi dari narasumber kita dulu. Jangan khawatir karena nanti ada saatnya kalian bisa bertanya, bisa mengajukan pendapat tentang materi yang disampaikan oleh narasumber. Jadi Bika mohon untuk anak-anakku, mungkin ini karena semangatnya ya, tapi Bika mohon untuk sementara dimatikan dulu audionya ya. Sudah ya? Belum. Ya bisa dimatikan dulu audionya sebelum kita mulai. Bon. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ibu Ika Iskriani, tentunya masih dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah di hari kedua. Tentunya untuk hari kedua ini seperti yang sudah disampaikan tadi ada acara talk show. Nah, di sini nanti kita akan wawancara langsung pada narasumber kita. Coba mungkin bisa kita sapa yang saat ini sudah hadir narasumber kita. Selamat kepada anak-anak bisa memberikan motivasi sendiri atau bisa memberikan inspirasi terhadap anak-anak kita. Tapi sebelumnya mungkin agar bisa perkenalan terlebih dahulu, Bapak Ribut Wahidi. Ya, saya persilakan kepada Bapak Ribut Wahidi untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Untuk waktu saya sediakan. Silakan Bapak Ribut Wahidi. Maaf suaranya kurang tidak dengar. Mohon maaf Bapak itu bisa untuk diperkeras lagi suaranya, mohon maaf. Oh iya. Sudah alhamdulillah. Sudah Pak. Oke. Mungkin bisa diulang kembali ya Bapak. Sebelum melanjutkan SMK, jadi waktu SMP lah. Ya. Itu dari kelas 1 itu dari kelas 1 SMP itu nama Pancasila tersebut itu udah ada di hati saya. Jadi gimana caranya kemarin saya diskusi kebetulan itu ada Pak Yeye. Ya. Pak Yeye itu
jodoh mungkin seperti itu ya Pak Ribut. Selain jodoh itu lucu. Iya, gimana? Jadi waktu SMP itu ya mungkin banyak tahu lah. Itu saya selalu juara 3, Bu. Selalu di belakang. Tapi itu tidak menjadi masalah karena yang penting adalah hasilnya seperti itu. Mungkin prosesnya ya Pak Wahyudi. Dan ketika wah saya kayak masuk ke Pancasila, tetapi saya tetap berusaha keras waktu itu adalah sistem tes. Kemudian saya lebih bagus lagi. Dan alhamdulillah saya masuk, dan ketika udah masuk ke SMK Pancasila kembali, Ya. Jadi Tadi Pak Ribut menceritakan kalau dulu waktu SMP itu ini mohon maaf ya Pak ya, katanya ranking 3 dari belakang. Tapi karena niat Pak Ribut, karena suatu tekad yang benar-benar disadari Pak Ribut ingin masuk ke SMK Pancasila Purwodadi, itu kan suatu impian berarti ya. Berarti sejak SMP itu Pak Ribut sudah mempunyai impian yang sangat besar untuk masuk di SMK Pancasila Purwodadi. Nah, akhirnya alhamdulillah masuk di SMK Pancasila Purwodadi dan dapat merubah image tadi yang awalnya ranking 3 dari belakang, mohon maaf ini, terus tadi disampaikan setelah masuk ke SMK Pancasila Purwodadi bisa membuktikan bahwa mampu meraih ranking 3 tetapi dari depan. Seperti itu nggih Bapak Ribut. Berarti memang tekad yang kuat itu sangat menunjang sekali untuk keberhasilan kita seperti itu. Oh ya, nah itu poin yang sangat menarik itu Pak Ribut. Coba bisa di-sharingkan ke anak-anak kita mungkin. Maaf, bisa lebih keras lagi suaranya Pak Ribut. Bisa lebih keras lagi. Oke, Bu. Nah, gitu Pak Ribut. Oke. Jadi istilahnya kita harus new restart juga, Bu. New restart. Gini, kan misalkan pelajaran agama nih. Ya. Nah, pelajaran agama itu kan pasti yang diajarkan kan sama antara kelas A dan kelas B. Ya. Nah, saya di kelas B. Jadi waktu di kelas B, saya malamnya ini hari ini di kelas A itu nih pelajaran agama. Nah, malamnya saya belajar sama siswa yang kelas A tersebut, sehingga besok ketika pelajaran agama seperti saya sudah tahu. Iya, jadinya sudah siap gitu. Wah, ya ini cerdas sekali ini ya. Nah, ini terjadi juga ketika saya kerja. Jadi otomotif dulu itu adalah mobil. Nah, begitu saya kerja itu kerja di motor. Jadi ketika masuk kerja, jangankan servis motor ya Bu ya. Iya. Untuk bawa motor itu, naik motor juga bisa. Oh, maaf berarti dulu waktu di SMK jenengan ambil jurusan otomotif mobil, tetapi di dunia kerjanya jenengan motor. Langsung dapetnya motor. Oh gitu ya. Tapi tak jadi masalah ya Pak, tidak menjadi hambatan ya. Saya tuh berserah Bu sama ya si ini apa? Maaf saya nggak punya basic motor, bisa mau belajar apakah masih bisa? Yaudah, kamu pokoknya rasa ingin lebih dari orang lain. Jadi waktu saya masuk itu satu angkatan itu ada 12 orang.
sampaikan itu pastinya dari latar belakang yang punya basic motor mungkin ya. Jadinya justru yang dari mobil. Betul. Nah, jadi sama seperti yang dilakukan waktu sekolah. Jadi saya harus belajarnya lebih ekstra. Jadi yang lain pakai tidur, saya harus belajar. Nah, Saya harus belajar naik motor dulu. Saya harus belajar untuk mengenal motor dulu. Memang dibutuhkan tenaga ekstra atau usaha ekstra untuk mendapatkan hasil yang ekstra juga. Nah, itu berarti seperti ini ya Pak Ribut. Berarti saat di dunia kerja itu jenengan justru menguasai dua keahlian, mobil dan sepeda motor. Karena jenengan tadi tidak putus asa meskipun jenengan dari jurusan mobil, tapi jenengan tetap semangat untuk mau belajar. Halo Pak Ribut. Oh ya, sempat hilang ini tadi gambarnya. oh ya, memang harus dibutuhkan tadi ekstra dan pengalaman berharga yang selama bekerja tidak akanlah Anak-anakku mohon dimatikan dulu audionya. Anak-anakku mohon dimatikan dulu audionya agar kita bisa mendengarkan cerita yang menarik, uraian yang menarik dari Bapak Ribut. prestasi yang tidak terlupakan sampai saat ini adalah Maaf anak-anakku yang audionya masih nyala saat ini bisa dimatikan dulu ya. Bisa dilanjutkan Pak Ribut? Mohon maaf itu mic-nya Pak Ribut bisa dinyalakan dulu itu. oh ya. Nah, Kita itu ya, jadi prestasi yang tidak terlupakan sampai saat ini adalah saya pernah menjuarai kontes mekanik di waktu di Makassar. Jadi maka itu ya menurut saya ini sangat luar biasa. Saya dari orang kampung tadinya bisa naik motor, tapi sekarang dia bisa menjuarai kontes nah itu anak-anakku siswa kelas 10 SMK Pancasila Purwodadi yang saat ini menyaksikan di channel YouTube SMK Pancasila Purwodadi. Di acara talkshow ini tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ribut Wahyudi, kita bisa meringkas bahwa perjalanan atau keberhasilan itu tetap ada perjuangannya seperti itu. Tetapi tekad yang kuatlah, tekad yang kuat karena harapan yang besar. Jadi akhirnya Pak Ribut saat ini bisa mencapai apa yang sudah dicita-citakannya. Nah, tadi apa yang diceritakan bahwa beliaunya itu dari SMP itu sudah memiliki keinginan yang kuat untuk masuk ke SMK. Akhirnya alhamdulillah masuk ke SMK. Dan tadi ada poin yang sangat penting sekali bahwa Pak Ribut ini dia selalu curi start. Maksudnya curi startnya itu untuk hal yang positif. Seperti itu ya Pak Ribut. Jadi saat di sekolah sebelum dia mendapatkan materi, nah dia mencari dulu materinya. Beliau mencari dulu materinya di kelas yang sudah. Nah di kelas yang sudah. Nah jadi apa yang disampaikan Pak Ribut mungkin bisa menjadi semangat untuk anak-anak kita bahwa masa depan itu sebenarnya ada di tangan diri kita sendiri. Seperti itu ya Pak Ribut. Jadi tinggal kita bagaimana mengolahnya, tinggal kita bagaimana memproses untuk mencapainya. Kita mau berusaha tidak, kita mau bekerja keras tidak, seperti itu ya Pak Ribut. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Pak Ribut apa yang sudah disampaikan. Ini saya yakin
jadi inspirasi untuk anak-anak kita bahwa keberhasilan jenengan saat ini itu tidak lepas dari tekad diri sendiri seperti itu. Nah, ini sepertinya sudah ada yang bergabung kembali di acara talkshow kita. Itu ada Kak Saifuddin. Untuk ini untuk Kak Ribut lanjut apa? Sebelum kita lanjut ke narasumber berikutnya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ribut Wahyudi atas apa yang disampaikan, semoga bermanfaat dan salam sukses selalu untuk Pak Ribut Wahyudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Ribut Wahyudi. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya anak-anakku, nah di sini sudah ada Kak Saifuddin. Gimana anak-anakku sudah bisa bergabung ya? Jangan lupa untuk mematikan audionya terlebih dahulu. Selamat pagi Kak Saifuddin. Kita cek dulu ya. Unmute. Coba itu suaranya Kak Saifuddin dinyalakan dulu itu. Coba dicoba dulu Kak Saifuddin. Bisa mendengarkan suara kita? Unmute, oh sudah ya? Sudah bisa mendengarkan suara kita Kak Saifuddin? Sudah, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Kak Saifuddin pagi ini? Alhamdulillah baik. Nah, ini kelihatannya alhamdulillah baik sehat. Semoga di masa pandemi ini kita semua selalu diberikan nikmat sehat ya, Kak Saifuddin. Semangat ya untuk kerjanya. Ini kelihatannya di kalian ini pakai seragam ya, seragam bekerja. Berarti saat ini Kak Saifuddin berada di kantor ya, seperti itu Kak Saifuddin. Oh ya, terima kasih ya untuk waktu itu. Nah, mungkin seperti ini Kak Saifuddin. Kak Saifuddin ini lulus dari SMK Pancasila Purwodadi itu tahun berapa ya? Tahun 2019. Tahun 2019. Nah, berarti baru 2 tahun yang lalu. Nah, ini anak-anakku, ini sebagai bukti bahwa sebenarnya lulusan SMK Pancasila itu memiliki keahlian atau kompetensi yang cukup handal untuk langsung masuk ke dunia kerja. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Kak Saifuddin bisa bekerja di Cendana Motor ya Kak Saifuddin ya? Iya Bu. Ya, Kak Saifuddin saat ini Gimana? Kak Saifuddin saat ini sudah bekerja di Cendana Motor ya Kak Saifuddin ya? Nah, mungkin bisa diceritakan ke adik-adiknya. Coba, gimana bisa bekerja di Cendana Motor? Ya, untuk kegiatan di sekolah sih, untuk kegiatan di sekolah ada diikuti sesuai prosedur dan mengikuti pembelajaran yang baik. Oh iya. Untuk selanjutnya kan harus kita juga harus untuk mengelola juga, untuk kita itu cocoknya di bidang mana sih? Oh berarti gini ya Kak Saifuddin. Berarti saat pembelajaran di sekolah, saat menuntut ilmu di sekolah itu benar-benar harus fokus seperti itu ya. Jadi agar ilmunya kita bisa betul-betul menerima dan nanti betul-betul siap masuk ke dunia kerja. Nah seperti ini, seperti Kak Saifuddin. Ini berarti Kak Saifuddin itu lulus langsung bekerja. Lulus 2019, bekerja tahun berapa Kak Saifuddin? Setelah lulus langsung kerja. Langsung kerja. Nah ini berarti lulus langsung siap bekerja. Nah ini sebagai bukti nyata dari alumni SMK Pancasila Purwodadi, Kak Saifuddin ini baru lulus 2019 dan langsung bekerja masuk ke Cendana Motor juga tahun 2019. Nah ini mohon maaf ini karena waktunya juga singkat, mungkin dari tadi anak-anak ada yang bertanya mungkin?
Ada yang bertanya? Langsung aja, mungkin anak-anak ada yang bertanya? Ya, gimana? 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 Tutorial biar lulus masuk kerja gimana? Ya itu hebat sekali itu pertanyaan dari pernah dulu yang bertanya itu siapa tadi yang bertanya? Ikuti pelajarannya, terus ambil hikmahnya, ambil intinya, dan jangan bolos. Nah itu. Ini aja. Terus itu kita itu harus tahu lah kita itu cocoknya di bidang apa. Dan itu diteladani dan harus yakin lah untuk ke depan itu sesuai jurusan. Untuk yang bertanya tadi siapa? Bika pengen kenal dulu. Mohon maaf ini ada musik bisa dimatikan dulu. Oh itu ada yang bertanya ya itu ya Prima Zakaria itu di-unmute dulu. Prima bisa mengajukan pertanyaan, tapi untuk suaranya di-on-kan dulu. Mas Prima, udah bisa masuk Mas Prima ya Mas Prima. Mas Prima bisa mendengarkan suara Bika atau Kak Saifuddin? Kak Prima? Mau bertanya sesuatu Kak Prima? Tolong jadi siswa yang baik. Cara? Tadi mana nih? Mohon maaf Kak Prima, ini kan kita siaran live, jadi mohon maaf, yo bertanya yang baik. Jadi mengajukan pertanyaan tidak Kak? Itu ya. Dan gini aja karena waktu juga yang sudah hampir selesai, mungkin gini Kak Saifuddin di akhir acara wawancara kita bisa menyampaikan pesan dan pesannya untuk adik-adik kelas. Maaf untuk adik-adik siswa baru khususnya kelas 10 SMK Pancasila. Silakan Kak Saifuddin. Maaf itu yang siap untuk memberikan materinya tentang safety riding kepada anak-anak kita, Bapak Suedi, khususnya kelas 10 yang saat ini sudah Suko Edi, ya. Saya dulu juga anak SMK, SMK. Nah, ini yang diperlukan adalah fisik yang kuat, ya, fisik yang kuat, tidak mengalami cacat, yang bisa jadi nanti teman-teman bisa alami kalau waktu Anda bertransportasi dari rumah ke sekolah. Karena industri membutuhkan. Sebenarnya materi ini yang utama adalah respect for human life. Jadi kami sangat untuk menghargai manusia, maka Bunda punya tujuan ya, menciptakan produk, menjual produk, menggunakan produk itu. Ada yang bertanya kan? sebentar, anak-anakku bisa mendengarkan terlebih. Di sertifikat Pak, ya, beda Pramuda, Bunda Motor itu pusat riset terbesar se Asia Tenggara. Kan? Amin, semoga saja ya. Harus ikut bangga ya, karena SMLM, Sekolah Sertifikat Mandiri, ini adalah bentuk partisipan yang kecil di lingkungan yang terkecil ya di Indonesia yang ikut gabung pada Safety Indonesia. Ya, di sana ada pelatihan off-road, trail, ya, pelatihan jalan raya, ya, kemudian sampai anak ATK, peralatannya lengkap, komplit ya. Mudah-mudahan kalian bisa ke sana nanti pas kelas berapa? 11 atau kelas 12 ya. Amin. Kenapa kok kami peduli pada keselamatan? Ya, kenapa kok kami menganggap penting keselamatan ini? Karena setiap tahun hampir 100.000
tahun ini kami ingin menjaga fisik dari anak SMK Pancasila tetap utuh, tetap bugar, tidak cacat ya, sehingga bisa mencapai cita-citanya yang diinginkan ya. Nah, dari 100.000 ternyata 75.000-nya itu penyebabnya ada di sepeda motor yang notabene adalah alat transportasi yang Anda pakai. Karena anak SMK Pancasila bisa naik motor semua kan. Nah, ternyata sepeda motor yang Anda pakai itu penyebab paling besar ya kecelakaan dibanding kendaraan-kendaraan lain yang ada. 75%-nya tadi ya. Jadi mohon dipahami bahwa sepeda motor ini bisa saja mengakibatkan Anda cacat atau meninggal ya. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ini karena kepedulian dari masyarakat kita, khususnya teman-teman yang akan keselamatan diri ini kurang. Contoh, saat berkendara tidak pakai terlalu percaya diri tidak akan jatuh. Terlalu percaya diri bahwa kalau jatuh kepalanya ini lebih keras dari aspal ya. Jadi tolong peduli pada keselamatan diri Anda dan juga peduli pada keselamatan orang lain. Nah, ini yang penting juga ya. Ternyata 58.000 ini masuk di usia Anda. Jadi syukur alhamdulillah Anda masih berhadapan dengan HP Anda yang masih. Pak Edi, gimana caranya agar kita selamat ya sampai nanti kita tua atau sampai nanti kita mencapai cita-cita ya, yaitu dengan mengetahui 3 faktor penyebab utama kecelakaan. Kalau kalian paham atas 3 faktor penyebab kecelakaan, saya yakin Anda akan selamat. Kalaupun kecelakaan itu sudah bilang takdir ya, yang penting manusia berusaha ya, manusia diwajibkan untuk berusaha ya. Ya, gitu. Nah, untuk manusia ini yang harus dipahami pengetahuan. Pagi hari ini saya coba untuk share pengetahuan saya kepada anak-anak sehingga anak-anak paham bahwa ternyata kecelakaan setiap tahun itu 100.000. Ternyata di usia saya dominasi 58.000 tadi kalau nggak salah ya Pak Edi. Itu dari usia pelajar berarti. Iya. Jadi di usia anak-anak ini sekitar 50.000. Usia 14 tahun ke atas ini sekitar 50.000 itu wajib kecelakaan wajib kecelakaan setiap tahun. Ini dikarenakan karena faktor pengetahuan ya, pengetahuan yang kurang ya. Contoh kayak atau mungkin tadi disampaikan mungkin tingkat kepeduliannya mungkin juga kurang, jadi mereka terlalu percaya diri seperti itu, seperti apa yang jenengan sampaikan tadi ya Pak Subaidi. Iya, oke. Jadi dengan mengetahui edukasi cyberspace seperti ini, harapan saya tingkat kepercayaan diri anak-anak ini akan selamat di jalan harusnya berdasarkan pada pengetahuan, keterampilan dan sebagainya. Jadi ada dasarnya, jadi mereka percaya diri karena sudah mengetahui ilmunya seperti itu nggak Pak Edi? Oke. Nah ini Ibu yang perlu diketahui juga tekniknya. Teknik dalam berkendara itu anak-anak ini kan lompat sebenarnya. Anak-anak dulu kalau saya dulu waktu kecil ya, untuk mengendarai sepeda motor kita memulainya dari mengendarai sepeda ontel. Anak-anak sekarang itu sepeda ontel kayak dilompati, dia langsung naik ke sepeda motor. Justru malah langsung sepeda motor gitu maksudnya Pak Edi. Iya, nah untuk tekniknya kayak ngerem, menikung, ya, ngegas yang benar, ini kebanyakan otodidak. Padahal bisa di Indonesia itu ilmunya komplit, bahkan dari Jepang. Nah, kakak-kakak kelas Anda di SMK Pancasila yang tergabung dalam komunitas keselamatan sekolah KKS, itu setiap tahun kita ajarin, mereka kita undang ke Semarang untuk diajarin bagaimana ngerem yang benar, bagaimana menikung yang benar, ya. Yang harapannya akan diedukasikan kepada anak-anak yang lainnya. Ya semoga saja ini menjadi inspirasi anak-anak, mereka semangat agar dapat bergabung di KKS tadi ya Pak Edi. Keselamatan keselamatan sekolah, komunitas keselamatan sekolah. Jadi komunitas keselamatan sekolah ini kami ajarkan teknik berkendara, juga kami ajarkan public speaking. Bagaimana kita berbicara di depan umum agar ilmu yang mereka dapatkan itu bisa disebarkan. Ya minimal kemampuannya kayak saya dalam berbicara seperti ini. Nah, mungkin bisa saya sampaikan Pak Edi. Tadi sebelum Pak Edi kan ada narasumber kita Kak saya
Saifuddin. Ini mungkin bisa saya sampaikan ke anak-anak kelas 10 bahwa Kak Saifuddin itu kelihatannya dulu juga merupakan salah satu komunitas keselamatan sekolah di SMK Pancasila Purwodadi. Nah, berarti itu kan juga suatu bukti bahwa Saifuddin itu lulus 2019 dan langsung bekerja juga 2019. Nah, ini kan bisa jadi semangat atau motivasi untuk anak-anak kita, mungkin saya sampaikan seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Edi. Iya Ibu, jadi untuk anak-anak di sana sebenarnya kemampuan anak-anak selain mata pelajaran yang kalian pilih, selain keterampilan kayak bengkel atau pengetahuan soal motor bakar dan sebagainya berbutuh pada kecelakaan tadi. Tekniknya lemah, pengetahuannya nggak paham, kesehatannya berkurang, emosinya tinggi, etikanya nggak ada, ya ini tinggal tunggu waktu aja. Oh, seperti itu ya berarti. Berarti memang dalam berkendara itu kita sangat penting menggunakan etika, seperti itu ya? Iya Ibu, jadi etika sendiri 80% penyebab kecelakaan di faktor manusia, ya kan? Jadi kebanyakan orang ini miskomunikasi. Mohon maaf Pak, ini ada sedikit gangguan teknis tadi. Ada suara-suara yang mengganggu. Bisa dilanjutkan Pak Edi? Oke, untuk faktor kendaraan, saya paham betul anak SMK ini kreativitasnya luar biasa, super tinggi ya. Karena kalau punya sepeda motor seringkali diprotoli, dibuang sana sini ya. Saya dulu pernah SMK juga pernah memodifikasi, tetapi di akhir modifikasi saya biasanya akan menyesal. Kenapa? Karena motornya kalau mau distandarkan lagi akan susah. Setelah itu kalau mau dijual, ini harganya langsung turun gitu ya Pak? Nah, untuk di kendaraan juga nggak begitu nyaman. Nah, alangkah lebih baiknya naik sepeda motor sesuai dengan standarnya saja. Ya, bannya juga sesuai pabrik dan dibuat kecil atau terlalu besar. Ya, itu kalau perawatan. Kalaupun mau dimodifikasi, ya sekalian ke profesional, modifikasi yang memang enak dilihat, kemudian diikutkan kompetisi sehingga Anda menghasilkan uang dari sana. Nah, ya. jadi serius gitu ya, tidak asal-asalan dimodifikasi tapi nanti endingnya itu malah nanti menyesal karena ada dampak-dampaknya tadi dijual harganya turun, nyaman juga untuk dikendarai kan seperti itu. Iya itu, dan yang paling sering saya temui adalah malah mengganggu orang lain. Nah itu. Knalpotnya dibesarin. Nah mudah-mudahan anak-anak amin. Menjadi harapan kita bersama ya Pak Sugandi. Dan semoga kalau pelajar kita itu kan masih usia muda, itu kan mereka rasa ingin tahunya sangat besar. Di masa itu jadi keinginan jadi dimodifikasi tapi modifikasinya mungkin kurang terarah seperti itu. Jadi mungkin dengan adanya ilmu pengetahuan mungkin bisa diarahkan seperti yang Pak Edi sampaikan tadi, bisa modifikasi yang mungkin untuk dilombakan. Jadi yang benar-benar memang modifikasinya itu modifikasi yang positif seperti itu ya Pak Edi. Iya, jadi di beberapa SMK sebenarnya ada ekstrakurikuler yang mengampu dimodifikasi. Oh, ada juga. Bahkan kendaraannya itu mereka juga sudah diajarkan bagaimana memodif sepeda motor, kemudian juga sesuai permintaan pasar, kemudian juga dijual. Ya, jadi itu menarik sekali itu Pak Edi. Action mereka disalurkan ke arah sana. Itu untuk beberapa SMK yang saya pernah kunjungi sudah pernah melakukan. Dan SMK Pancasila juga. Semoga saja. Nggih Pak Edi. Jadi ya kita juga memfasilitasi anak yang memang mungkin sebenarnya anak-anak yang suka modif itu sebenarnya mereka juga punya keahlian. Nah itu makanya kita juga perlu mengarahkan kan seperti itu agar keahliannya itu menjadi baik, tidak hanya asal-asalan yang modifikasi yang seperti yang sampaikan tadi seperti itu ya Pak Edi. Iya, karena kedepannya hobi kita, kesukaan kita kalau bisa diuangkan, ya kalau bisa diuangkan, karena hanya sebatas hobi saja. Karena kalau bisa diuangkan itu bisa menghidupi Anda sendiri. Nanti sampai ke profesional sistem malah ya Pak Edi. Iya, jadi memang basicnya ke hobi dulu kalau mau berusaha, kalau mau jadi entrepreneur atau pengusaha, silakan perkembangan hobi yang Anda miliki saat ini, kemudian coba diuangkan. Nanti kan Anda akan
semakin teratur semakin terampil. Ya Pak Edi, berarti sebenarnya untuk hobi itu sebagai dasar yang sangat penting ya untuk mencari, karena hobi itu kan berarti sesuatu yang kita sukai. Kalau kita menjalankan sesuatu yang kita sukai kan pasti lebih semangat lagi, seperti itu ya Pak Edi? Iya, dan tidak pernah capek gitu. Iya, nah iya biasanya seperti itu betul Pak Edi. Kalau kita melakukan kok itu suatu hal yang kita senangi, pasti waktu itu akan terasa cepat gitu ya. Jadi kita tidak akan merasa capek karena mungkin rasanya tuh senang terus seperti itu ya Pak Edi. Nah ini mungkin bisa menjadi gambaran untuk anak-anak kita ya Pak Edi ya, yang mungkin saat ini itu sudah mulai punya angan-angan gitu, sudah mulai punya impian-impian ingin jadi apa itu nggak jadi masalah sebenarnya. Nah tapi kita sekarang gimana mencari jalannya yang benar seperti itu ya Pak Edi. Karena kadang anak-anak itu kalau nggak terarah itu kan malah akhirnya ke sesuatu yang kurang baik seperti itu. Ya mudah-mudahan ada sesi khusus untuk nanti ngajarin bagaimana meningkatkan hobi menjadi uang itu. Nanti kapan-kapan lah kita ada. Iya Pak ya, mungkin nanti kapan-kapan bisa juga memberi pembelajaran seperti itu di SMK Pancasila Purwodadi ya Pak Edi. Kita tunggu. Itu sangat menarik sekali. Jadi mereka bisa melakukan sesuatu yang mereka sukai, tetapi juga bisa diuangkan. Itu yang menarik kan. Karena mungkin di era sekarang ini kan kita harus kreatif. Seperti itu ya Pak Edi. Betul. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Ya, boleh dilanjutkan. Lingkungan. Jadi Maaf untuk anak-anakku bisa tetap mengikuti, tapi untuk sementara menyimak dulu, dimatikan untuk audio suaranya ya. Oke, untuk lingkungan ya, untuk lingkungan ada pengguna jalan lain, ada cuaca, ada kondisi jalan. Kalau pengguna jalan lain, anak-anak berkendara itu harus waspada. Karena kita nggak paham orang yang kita temui di depan kita, di samping kita, atau di belakang kita ini bisa naik motor atau tidak, ngantuk atau tidak, emosi atau tidak, kita nggak paham. Ya. Kemudian cuaca ini yang harus Anda pahami adalah kalau cuacanya panas, cuacanya hujan, ya kalau panas kan suhu badan kita meningkat, sehingga konsentrasi kita akan jadi hilang, biasanya ngantuk sih kalau cuaca itu. Atau saat hujan jalannya jadi licin. Kemudian kalau kondisi jalan itu kalau jalan berubah, maka lebih baiknya Anda apalkan mana-mana daerah yang berlubang, karena jalan lubang ini sudah terbukti beberapa kali Menyebabkan kecelakaan. Ya. Nah dari 3 faktor penyebab utama manusia, darah dan lingkungan, ternyata 90% penyebabnya adalah manusia. Ya. Nah kami ingin mengajak adik-adik semuanya berpikiran bahwa kecelakaan itu ada, kecelakaan itu real, kecelakaan itu bisa saja Terjadi kepada siapa saja. Ya nanti sore, nanti siang, atau nanti 1 jam ke depan, kita nggak tahu ya, karena 1 detik ke depan kita masih misteri ya. Nah yang bisa kita lakukan adalah berikhtiar agar kita tidak mengalami kecelakaan. Nah untuk itu kecelakaan adalah rugi. Kebanyakan anak-anak melihat kecelakaan dari permintaan saja, itu perbaikan dan pengobatan. Pak kalau kecelakaan kan motornya bisa tak perbaiki di AS. Pak kalau kecelakaan kan saya diobati di rumah sakit. Jarang sekali anak-anak itu memikirkan dampak dari kecelakaan itu. Ya, kalau Anda anak sekolah mungkin saja ya pas waktu ujian ada kecelakaan tidak dapat mengikuti ujian, sehingga apa? Anda tidak lulus, sehingga Anda rugi setahun, ulang lagi setahun, ya malu sama adik kelas karena dari temannya mereka. Itu bisa terjadi karena faktor kecelakaan. Apalagi cacat, ya ini yang tidak kita inginkan. Miskin juga bisa kehilangan, apalagi meninggal, ya karena usia Anda usia muda, kalau meninggal muda saya rasa tidak lah ya. Harusnya kita meninggal di usia tua. Paling tidak terima kalau sudah meninggal siapa orang tua, khususnya ibu Anda. Ya itu kalau faktor kecelakaan harus dilihat dampak. Nah, bagaimana kita saat mengalami kecelakaan? Kan kecelakaan ini sebenarnya di Indonesia membuang saja. Ya, karena kondisi seperti itu. Nah, bagaimana saatnya kalau kita meminimalkan kecelakaan yang terjadi pada tubuh kita? Yang
dimatikan dulu suaranya. Suaranya dimatikan dulu. Maaf, Pak Edi. Nggih, kembali dilanjutkan. Jadi helm itu yang harus Anda pilih warnanya yang berwarna terang sehingga Anda bisa melihat, ya, Anda bisa terlihat oleh pengendara lain. Kemudian jangan lupa jaket, sarung tangan, sepatu, celana panjang, ya. Nah, untuk anak-anak karena usia Anda belum 17 tahun, memang tidak diizinkan untuk berkendara, itu sesuai aturan pemerintah. Nah, untuk SIM-nya itu kita kenal yang namanya SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D. Untuk anak-anak nantinya akan mengambil yang namanya SIM C, ya. Di sekolah Anda dulu ada yang namanya SIM C mandiri. Di halaman sekolah itu sudah dibuat layout untuk pelanggan SIM C. Harapan kami besok-besoknya anak SMK Pancasila ini saat lulus itu sudah bisa buat SIM C dengan belajar sama KKS, ya. Kalau SIM D itu untuk pengemudi berkebutuhan khusus kayak pengemudi roda 3, ya. Nah, ini umurnya, ya, 17 tahun itu SIM A, SIM C, dan SIM D. Untuk SIM B1 itu 20, SIM B2 21 tahun. Syaratnya harus dapat KTP dulu, ya. Nah, kalau mau berboncengan itu anak-anak juga ada aturannya, ya. Contoh kayak gambar, tangannya itu harus tinggal di perut, ya, lututnya antara dengan di paha, kakinya menginjak baris step pembonceng, itu untuk membonceng, ya. Nah, harapan saya di sini posisinya adalah di pembonceng karena usianya yang belum 17 tahun, ya. Kemudian berikutnya, nah ini di akhir materi saya, ya. Rambu-rambu keselamatan ini sangat penting untuk kita pahami, ya. Kayak kalau traffic light ada paham, ya. Kalau untuk rambu yang ada di pinggir jalan itu kalau Anda ketemu yang warnanya kuning itu rambu peringatan. Biasanya 30 meter dari rambu kuning itu, ya, itu biasanya sering terjadi kecelakaan. Contoh kalau ada rambu kuning kemudian di situ ada gambaran mobil berjalan di sini, berarti 30 meter dari itu ada jalanan listrik, ya. Kemudian kalau ada rel kereta api di gambar itu berarti 30 meter dari itu ada rel kereta api. Intinya lampu kuning ini menginformasikan kepada kita kalau di depan ada bahaya. Jadi tolong dipahami. Kemudian kalau lampu warna merah, ya itu lampu larangan. Ya, contoh kalau di lampu warna merah itu ada tulisan stop, berarti Anda bukan stop di situ, Anda dilarang stop di sini. Ya, kalau lampu biru itu lampu perintah. Kalau lampu biru ada tulisannya P, berarti perintah untuk parkir di sana. Ya, kalau lampu hijau itu lampu petunjuk, biasanya untuk petunjuk nama-nama jalan, nama-nama kota, nama-nama daerah, itu biasanya backgroundnya berwarna hijau. Nah, khusus untuk marka, ini seringkali terjadi kesalahan karena tidak paham atas marka itu. Kalau ada di ketemu marka putus-putus, Anda boleh melintasi marka ini, baik dari sisi kanan maupun sisi kiri. Kalau ketemu marka tanpa putus, ini tidak boleh dilewati, ya, tidak boleh dilintasi, karena fungsinya sama seperti trotoar, ya. Nah, kalau dikombinasi marka putus-putus dengan marka lurus, tergantung Anda di sisi mana. Kalau di sisi marka putus-putus, Anda boleh melewati marka itu. Tapi kalau di sisi marka yang tanpa putus, Anda tidak boleh melewati marka itu. Nah, ini yang terakhir ada di semuanya. Mudah-mudahan kesempatan yang singkat ini bisa diingatkan oleh adik-adik, yaitu tentang cari aman. Harapan saya adik-adik, ya, untuk anak-anak siswa baru kelas SMK Pancasila, ya, mimpilah setinggi-tingginya, ya. Target hidup Anda setinggi-tingginya. Kalau anak-anak TBSN harusnya punya mimpi, punya showroom, punya dealer, ya, punya pabrik, sepeda motor. Apakah ketinggian? Tidak, ya. Dengan kita mimpi tinggi, itu kita punya jalan. Kita mau buat jalan untuk menuju mimpi itu. Kalau Anda mimpinya hanya batas mekanik, ya itu terlalu cerdas, terlalu step, ya. Nanti kalau Anda sudah jadi mekanik, ya sudah tujuan hidup Anda selesai. Tapi kalau Anda mimpinya memiliki showroom, memiliki dealer, ya, mekanik itu menjadi batu loncatan untuk belajar ke pengetahuan yang lebih lanjut, ya. Jadi paham, ya, mulai sekarang tolong Anda harus punya mimpi, harus punya cita-cita yang tinggi, dan cita-cita itulah yang membuat Anda membuat jalan ke arah sana.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Suko Edi yang telah berkenan untuk memberikan materi tentang safety reading kepada anak-anak kita kelas 10 SMK Pancasila Purwodadi. Saya yakin apa yang disampaikan Pak Edi sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak. Jadi mungkin anak-anak yang dulunya masih kurang peduli terhadap dirinya sendiri, tapi dengan mendengarkan apa yang disampaikan Pak Edi, mulai dari itu ada Bagas juga sudah pakai seragam. Nah ini bisa di foto. Mas Tian, apakah sudah bisa difoto ini Mas Tian? Sudah bisa Pak, benar ya, saya mendengarkan. Teman-teman semuanya, saya mohon izin masih sebentar ya untuk suara. Jadi ingatkan teman-teman untuk membuka kameranya semuanya terlebih dahulu. Kita akan melakukan foto bersama dan cara capture untuk layar laptop saya ya. Baik teman-teman semuanya, silakan menghadap ke kamera. Kita akan capture hubungan ketiga dari saya dan silakan untuk melakukan smart ya. Oke, itu kan ketiga dari saya, 3, 2, 1 yang smart. Baik, untuk capture foto akan dilakukan 2 kali. Sebentar saya akan capture terlebih dahulu teman-teman semuanya. Baik, sekali lagi teman-teman, hitungan ketiga dari saya, 3, 2, 1 and smile. Tunggu sebentar ya. Oke, sekali lagi dengan gaya berbeda teman-teman semuanya ya, boleh jemarinya dikasih bibir dan jemarinya ini juga boleh gitu ya. Jemarinya dikasih di pinggir pipi juga boleh gitu ya. Dengan gaya berbeda teman-teman semuanya. Oke, 3, 2, 1 and action. Oke, tahan dulu. 3, 2, 1 and action. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah melakukan foto bersama dan kita sudah melakukan capture. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Bapak yang sudah melakukan kegiatan foto. Coba mungkin Kalau kakak atau istri kan ada fokus di sana. Jadi Anda target dalam seminggu atau dalam sebulan Anda harus memahami materi itu sampai paham, luangkan waktu sejam atau 2 jam dalam sehari, 2 hari atau seminggu itu untuk membaca buku itu. Nah kalau pelajaran yang susah Anda pahami, sudah Anda kuasai, saya rasa pelajaran-pelajaran yang lain bisa dengan mudah Anda dipelajari. Intinya berusaha sebaik mungkin untuk mencari permasalahan yang ada di Anda, gimana caranya agar Anda bisa ranking 1. Yang pertama kan mencari masalah ini. Masalah yang utama kan pelajaran-pelajaran yang susah itu. Nah, bagaimana mengatasi pelajaran yang susah ini agar bisa diselesaikan? Ya, seperti tadi saya bilang, kalian harus bisa menafsirkan kapan bisa belajar pelajaran yang susah. Sekali sehari sekali. Kalau itu Anda lakukan berulang-ulang dan terus-menerus pengetahuan Anda akan bertambah dan tanpa Anda sadari Anda akan makin pintar dari sebelum Anda mulai belajar materi itu sih Ibu. Biasanya saya lakukan dulu waktu SMK dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. ya Pak Suwedi, terima kasih untuk sarannya atas pertanyaan dari salah satu siswa kita. Berarti pada intinya itu kita harus mencari masalahnya dulu. Nah, karena IPLT pengen punya nilai 1, nah berarti kan nilainya harus bagus semua. Berarti kita cari mungin ada di mapel apa, dia kurang menguasai. Nah itu kita fokus, lebih fokus seperti itu ya, lebih ekstra seperti itu ya Bapak Edi. Ibu, kebanyakan kita pengennya instan untuk bisa langsung menguasai. Tetapi satu pengetahuan, 2 pengetahuan, 1 lembar
mungkin ada, kita beri kesempatan satu kali lagi mungkin. Ada yang bertanya lagi anak-anakku? Masih ada kesempatan satu kali lagi untuk anak-anakku siswa kelas 10 SMK Pancasila Purwodadi khususnya. Ada yang bertanya lagi? Halo? Tidak, Bu. Oh, sudah ya. Nah, mungkin sudah cukup. Nah, berarti gini Pak Sukaidi, karena anak-anak mungkin sudah sangat memahami apa yang sudah Bapak Sukaidi sampaikan, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Sukaidi di aplikasi Zoom ini di acara MPLS secara live di SMK Pancasila Purwodadi tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Sukaidi, mohon maaf masih mendengarkan saya? Masih. Oke. Mungkin ini di sesi terakhir Pak Sukaidi, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Ibu, saya langsung pamit. Ada pekerjaan lain. Menunggu saya. Terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan. Mudah-mudahan pengetahuan kecil saya bisa bermanfaat untuk anak-anak. Pastinya Pak Sukaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, demikianlah penyampaian materi safety reading dari Bapak Sukaidi selaku pembina Astra Hunda yang memang membina sekolah-sekolah binaan Hunda. Salah satunya adalah tentunya sekolah kita SMK Pancasila Purwodadi. Nah, apa yang disampaikan beliau tadi mungkin dapat Bika sampaikan kembali bahwa memang ada poin yang sangat menarik tadi, mimpilah setinggi-tinggi. Jadi memang itu sangat benar dan saya sangat setuju sekali. Jadi kalian untuk bermimpi itu jangan yang nanggung anak-anak. Jadi mimpilah setinggi-tingginya. Karena dari mimpi yang tinggi itu saya pastikan kalian juga akan berupaya sebesar-besarnya. Jadi upayanya juga pastinya maksimal untuk meraih mimpi yang tinggi tadi. Jadi jangan khawatir karena semuanya itu kan melalui proses. Jadi kalian harus sebagai misalkan yang saat ini sudah ambil jurusan TPSN seperti yang disampaikan Pak Sukaidi, mimpilah untuk menjadi seseorang yang punya dealer, punya showroom. Nah, maka dari itu kalian juga mempunyai semangat yang tinggi. Oke? Jadi sangat menarik sekali untuk materi MPLS hari kedua ini 13 Juli 2021 karena dari MPLS hari ini kita dapat belajar, kita dapat menerima ilmu yang sangat bermanfaat sekali dari alumni SMK Pancasila ataupun dari pembina Astra Hunda Semarang tadi Bapak Sukaidi. Nah, anak-anakku, coba sebelum kita akhiri acara MPLS hari yang kedua ini, pastikan jangan sampai lupa kalian harus merangkum semua materi yang ada di hari kedua ini. Nanti kalian bisa kirimkan kepada guru pendamping kalian masing-masing di grup WA masing-masing. Oke? Nah, sampai ketemu di kegiatan MPLS yang ketiga besok hari Rabu. Pastikan kalian sudah siap berada di depan HP masing-masing pukul 7 sehingga di awal nanti semuanya bisa aktif bergabung. Dan sekali lagi Bika ingatkan kalian untuk berpartisipasi yang positif, memberikan komentar yang baik untuk kemajuan sekolah kita SMK Pancasila. Demikian, misalkan ada kesalahan dari Bika, mohon maaf. Sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.